Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brilian Muza dari Teknik Metodologi Material Angkatan 2022. Di sini saya ingin membuat video dengan tujuan menjelaskan prinsip dan uh, dari XRD dan juga SAX. Nah, di sini tujuan saya membuat video untuk membuat video recap dari pekan 12 dari karakterisasi material dengan dosen pengampu dari PADEP. Mungkin langsung masuk saja ke materinya. Di sini mulai dari XRD. Gimana sih prinsip dasar atau prinsip kerja dari X-ray diffraction ini? Jadi X-ray diffraction ini sesuai dengan namanya, itu menggunakan difraksi dari sinar X, di mana pada prinsipnya terdapat di beberapa alat, di mana ada X-ray itu yang berguna untuk memancarkan sinar X, dan juga ada sampel, dan juga ada substrat untuk menampung dari sampelnya itu sendiri. Kemudian ada detektor yang dimana untuk menangkap pantulan X-ray dari sampel. Kemudian ada monitor untuk melihat atau menunjukkan grafik dari sinar X yang didapatkan dari detektor. Untuk prinsip dasarnya, di sini terlihat pada gambar, X-ray tube ini memancarkan sinar X. Kemudian sinar X itu dikenai ke sampel, kemudian sampel ini akan menerima dari X-ray, menerima sinar X itu, dan sinar X itu akan dipantulkan dan juga diserap dari sampel tersebut. Nah, yang kita lihat itu sinar X yang dipantulkan kembali oleh sampel. Nah, sinar X yang dipantulkan itu memiliki sudut pantul yang berbeda-beda sesuai dengan isi atau bentuk kristal dari masing-masing sampelnya. Nah, di situ prinsip dasarnya. Nah, nanti yang akan diterima di detektor itu berupa isi kristal yang maksudnya yang diterima di detektor itu berupa diffracted beam yang konstruktif, di mana memiliki kesamaan pada ininya, pada bentuk gelombangnya. Nah, mengapa pada monitor akan terlihat di mana banyaknya kesamaan pada beam atau berkas gelombang dari sinar X, di mana jika berkas gelombang dengan gelombang yang sama ada banyak, nah itu mengindikasikan kisi kristal tertentu. Nah, di sini untuk sampel preparation-nya sendiri, biasanya X-ray diffraction menggunakan sampel berupa serbuk atau padatan atau lapisan tipis berupa film dengan volume minimal 2 mm. Untuk sampel serbuk itu kita harus memastikan bahwasannya dia itu harus berada pada rentang 40 mikron. Nah, atau baiknya itu di antara 5 sampai 20 mikron untuk ketelitian dari uji sampel preparation sendiri. Nah, untuk sampel serbuknya di sini
serbuk itu dihaluskan, biasanya menggunakan mortar atau semacamnya, untuk kemudian lalu diratakan kembali dengan biasanya grinding. Kemudian sampel tersebut ditaruh di substrat atau tempat untuk menaruh sampelnya. Kemudian sampel itu harus diusahakan dimensi itu rata. Jadi setelah sampel ditaruh eh, di di tempat sampelnya atau di substratnya, kemudian dia tuh diratakan dengan permukaan yang datar, dengan serbuk dengan permukaan yang datar, untuk ketelitian dari X-ray diffraction itu sendiri. Nah, untuk lapisan film tadi, dia itu harus dipastikan bahwa filmnya itu harus di antara ketebalannya di antara 50 mikron. Seperti itu. Nah, yang jadi apa? Yang harus dipastikan itu penggilingannya itu harus homogen. Jadi butiran-butiran partikel sampel itu jadi dengan ukuran yang homogen, dengan memastikan homogenannya tersebut. Nah, di sini untuk contoh hasil datanya. Jadi yang kita ketahui bahwasanya XRD itu untuk kita mengetahui kisi atau kisi kristal dan juga material atau partikel apa yang ada pada sampel tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya terdapat ZNO dengan perbedaan kisi-kisi kristal yang berbeda-beda, dan juga terdapat PT. Nah, di sini kita lihat ada ketinggian puncak. Puncak yang lebih tinggi itu mengindikasikan bahwasanya konsentrasi dari partikel tersebut atau molekul tersebut sangat tinggi. Seperti itu. Kemudian untuk SAKS sendiri, jadi prinsip SAKS itu ada pemancar untuk X-ray-nya yang seharusnya berada di sini. Kemudian pemancar itu menembakkan berkas sinar X. Kemudian ada berupa kolinator untuk pemfokusan sinar X-nya ke sampel. Nah, sampel ini akan menerima sinar X. Dan sinar X-nya itu akan dipantulkan dan juga diserap. Kemudian yang dipantulkan itu akan diterima oleh detektor. Nah, yang membedakan SAKS dengan XRD ini, yang utama itu terdapat pada sudut pantulan dari sampelnya, di mana SAKS ini lebih spesifik dengan sudut pantulan di bawah 10 derajat. Apa sih alasan utama mengapa SAKS ini menggunakan di bawah 10 sudut hamburan itu di bawah 10 derajat. Jadi dia ini bertujuan untuk memungkinkan SAKS ini mempelajari atau melihat struktur internal dari suatu sampel atau material pada skala di rentang 1 hingga 100 Armstrong. Nah, 10 derajat ke bawah itu kita tuh bisa tahu, maksudnya 10 derajat ke atas itu digunakan oleh XRD untuk menjelajahi struktur kristalnya. Sedangkan di bawah dari 10 derajat itu kita lebih dari struktur kristalnya, yaitu atomnya atau partikelnya. Dan juga di bawah sudut hamburan 10 derajat itu, jadi kita bisa mempelajari tidak hanya dari
struktur kristal aja, tapi juga bahan-bahan yang non-kristalin. Nah, untuk sampel preparation-nya sendiri, SAK ini hampir sama dengan XRD, tapi bedanya dia ini menggunakan dapat menganalisis berupa liquid, serbuk, lapisan tipis film, padatan, kemudian liquid dan gas. Yang harus dipastikan dari sampel preparation itu sendiri berupa kehomogenan dari sampelnya, di mana dari segi ukuran, dari segi bahan, dan lainnya itu harus sepenuhnya homogen. Untuk yang padatan sendiri, dia itu menggunakan menggunakan serbuk, di mana sampel yang berupa padatan besar kemudian ditumbuk menggunakan mortar untuk menghasilkan serbuk-serbuk dari sampelnya. Kemudian serbuknya itu biasanya digunakan grinding untuk memastikan bentuk dan ukuran itu homogen dari semua serbuknya. Kalau untuk lapisan tipis biasanya sama seperti XRD, itu pada rentang 50 mikron. Nah, untuk gas biasanya dia menggunakan tube yang dimana untuk menjaga pada gas tersebut. Sedangkan untuk liquid biasanya dia menggunakan seperti pengait, yang dimana liquid itu dapat menempel pada pengaitnya. Nah, di sini hasil data dari SAKS. Nah, biasanya hasil data itu sama, berupa intensitas dan juga Q. Q ini kayak panjang gelombangnya. Nah, hasil datanya itu biasanya kita dapat berupa raw data di sini dengan sumbu X berupa intensitasnya, dan juga sumbu Y-nya berupa intensitasnya, sumbu X-nya berupa panjang gelombangnya. Nah, biasanya hasil data dari SAKS ini dapat dimodifikasi untuk melihat perbandingan dari grafik-grafik yang lain dengan tujuan tertentu. Ini contohnya, kita tuh mengubah grafiknya dari yang awalnya berupa sumbu Y-nya berupa intensitas, kita rubah menjadi sumbu Y-nya berupa intensitasnya, kemudian dikali panjang gelombangnya, lalu dikuadratkan. Nah, dari hasil perubahan sumbu Y itu dihasilkan perbedaan dari bentuk grafiknya dan perbedaan secara spesifik. Nah, perbedaan secara spesifik itu terlihat bahwasannya particle shape-nya itu berbeda-beda sesuai dengan bentuk grafik yang dihasilkan. Di sini untuk yang merah sendiri itu polydisper, kemudian yang hijau itu bentuknya seperti needle, kemudian yang biru tua itu berupa plate, seperti bercak piring-piring gitu. Kemudian dia juga dapat mengetahui berupa lekukan dari protein, di mana di sini dapat terlihat perbedaan grafik pada setiap perbedaan lekukan-lekukan dari protein tersendiri. Di sini dapat terlihat yang hitam dengan unfolded protein itu biasanya lekukannya seperti ini. Kemudian
globular protein, lekukannya seperti ini, dan lainnya. Seperti itu. Sebenarnya dari hasil data ini dapat dari raw data berupa intensitas dan panjang gelombang ini dapat diubah sesuai dengan apa yang ingin kita lihat dari sampelnya tersebut. Kemudian baru kita bandingkan dengan hasil data-data yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih.